Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai hidrolisis garam. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu, satu, menentukan jenis-jenis garam yang mengalami hidrolisis. Dua, mengetahui garam yang mengalami hidrolisis parsial dan yang mengalami hidrolisis total. Yang ketiga, menyatakan hubungan antara tetapan hidrolisis atau KP dengan tetapan ionisasi air dan konsentrasi ion OH- atau H+ larutan garam yang terhidrolisis. Kemudian yang terakhir, Anda harus mampu menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis. Nah, tentunya kalian semua mengetahui apa itu garam. Iya, benar. Garam itu rasanya asin. Apakah semua garam rasanya asin? Apakah garam semuanya rasanya asin? Nah, tentunya kalau menurut ilmu kimia, itu tidak semua garam itu rasanya asin. Ya, tidak semua garam itu rasanya asin. Kenapa tidak semua garam rasanya asin? Karena kita tidak pernah boleh mencicipi apa itu bagaimana itu rasanya garam. Kenapa demikian? Karena tidak semua garam itu boleh dicicipi dalam ilmu kimia. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah hidrolisis garam. Hidro artinya apa? Iya, benar. Hidro itu artinya air. Jadi, hidrolisis air itu artinya adalah garam-garam yang mengalami hidrolisis di dalam air. Nah, ini adalah pengertian hidrolisis. Apa itu hidrolisis? Hidrolisis adalah hidrolisis garam adalah terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam atau basa. Nah, bagaimana hidrolisis bisa terjadi? Hidrolisis garam itu hanya terjadi apabila salah satu atau kedua komponen penyusun garam tersebut berupa asam lemah dan atau basa lemah. Jadi, garam tersebut harus mengandung sisa asam atau sisa basanya yang salah satunya lemah atau kedua-duanya lemah. Dan garam tidak akan mengalami hidrolisis apabila kedua-duanya berasal dari sisa asam dan sisa basanya yang kuat. Nah, itu adalah ciri dari hidrolisis. Jadi tidak semua garam itu bisa terhidrolisis. Yang bisa terhidrolisis adalah garam yang berasal atau harus ada komponen yang lemahnya. Baik dari asamnya, dari basanya, atau kedua-duanya lemah. Nah, karena kita ketahui bahwa yang namanya garam itu adalah sisa asam ditambah basa yang menghasilkan garam ditambah dengan air. Sehingga ketika kita membahas mengenai asam dan basa, maka kita juga harus mengetahui bagaimana asam dan basanya. Ya. Nah, itu barangkali mengenai bagaimana hidrolisis bisa terjadi dan bagaimana terjadinya. Nah,